Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap jemaatnya. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk menjadi pemberita firman-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan sebagai hamba-Mu, kami diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri sungguh-sungguh bersama-sama menggali firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti dan firman-Mu terlebih dahulu menguasai kami, mengubahkan hidup kami, sehingga juga berkuasa untuk mengubahkan setiap hidup jemaat-Mu yang akan menjadi tempat kami menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, biarlah Engkau yang menguduskan kami, sehingga kami layak sebagai hamba-Mu menyampaikan firman-Mu kepada setiap anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan minggu kita diambil dari Roma 8 ayat yang ke-13. Berkata demikian bagi kita semua. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang seorang bapak yang meninggal dunia. Kemudian ia disambut oleh seorang malaikat tempat di pintu gerbang menuju surga. Lalu ia berkata, tolong buka pintu gerbang surganya, saya ini orang baik. Malaikat yang mendengarkan seruan itu kemudian berkata, eits, tunggu dulu. Kalau mau masuk surga, kamu butuh 1000 poin sebagai tiket masuknya. Coba Bapak sebutkan semua perbuatan baik yang sudah pernah Bapak lakukan selama hidup di dunia ini. Mari kita akan sama-sama nilai. Kita akan sama-sama berhitung nilainya. Ada berapa poin totalnya. Nanti kita lihat apakah Bapak layak masuk surga atau tidak. Lalu kemudian dengan antusias Bapak itu berkata, baiklah, yang pertama, saya ini seorang suami dan seorang ayah yang baik. Saya sayang kepada anak dan istri saya. Lalu kata malaikat, oke, itu poinnya 5. Dengan terkejut, Bapak itu bertanya, apa? Cuman 5 poin? Pelit sekali malaikat ini. Lalu malaikat menjawab, ya, memang begitulah cara penilaiannya. Mau bagaimana lagi? Lalu Bapak itu meneruskan mendaftarkan perbuatan baiknya. Dia berkata, baiklah, saya selama sepanjang hidup tidak pernah absen beribadah. Berapa poin yang saya dapat untuk itu? Lalu kata malaikat, untuk itu nilai Bapak bertambah 3 poin. Dengan terkejut kembali Bapak itu
berkata, "Waduh, sedikit sekali malaikat." Akhirnya Bapak itu menyebutkan semua perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukannya selama dia hidup. Lalu kemudian malaikat menghitung totalnya dan mengatakan total nilainya hanya 200 poin saja. Lalu Bapak itu berkata, "Kalau begini caranya, saya tidak akan pernah masuk surga tanpa anugerah dan belas kasihan dari Tuhan sendiri." Lalu malaikat itu tersenyum dan berkata, "Betul, anugerah dan belas kasihan Tuhanlah poin yang bernilai 1000. Itu memang cuma sebuah cerita, tapi bayangkan bila memang Tuhan memakai sistem penilaian. Hal ini yang menyebabkan kita tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga, karena tidak ada sebandingnya, tidak pernah bisa dibandingkan anugerah dan belas kasihan Allah dengan segala perbuatan-perbuatan baik kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini yang menjadi renungan kita adalah bagaimana tentang kerajaan surga, bagaimana tentang keselamatan yang saat itu masih menjadi perdebatan, masih menjadi kebingungan, baik sebagai orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, begitupun dengan orang Yunani yang sudah menjadi Kristen. Dan pada saat itu seorang Rasul Paulus kemudian menegaskan beberapa hal bagaimana sebenarnya bisa masuk ke dalam kerajaan surga dan bagaimana dapat diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi saat itu sebenarnya masih memiliki sebuah pergumulan. Baik orang-orang yang menolak Yesus maupun orang-orang yang sudah menjadi Kristen, saat itu mereka tetap berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka giat mencari Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Hal ini berkaitan dengan perjanjian baru yang dilaksanakan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang mewujud dalam rupa manusia. Yesus, darah perjanjian yang menebus dosa umat manusia yang percaya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisa dipastikan dan sering sekali terjadi para rasul yang menyampaikan berita Injil, bukan hanya Paulus, dapat bentrok dengan orang-orang Yahudi yang sudah menjadi pengikut Kristus, karena mereka masih beranggapan semua orang Kristen harus menjadi seperti orang Yahudi dahulu sebelum bisa menerima kunci kerajaan surga. Mereka harus sunat, harus memberlakukan halal dan haram, dan juga aturan-aturan yang lain. Memang perjanjian lama didasarkan kepada pengerjaan hukum supaya memiliki hidup. Tapi sejak zaman Yesus, semua itu sudah digenapi melalui korban darah kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian orang Yunani juga bergumul dalam imannya, karena mereka selalu diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dan akhirnya menjadi kebingungan sendiri untuk menjadi seorang yang diselamatkan. Karena orang-orang Yahudi mengatakan bahwa untuk menjadi selamat, orang-orang Yunani harus mengerjakan apa yang telah dikerjakan orang-orang Yahudi untuk Tuhan. Padahal iman Kristen tidak pernah mengatakan hal itu. Kemudian Paulus mengatakan kepada kita bagaimana sebenarnya peristiwa Kristus. Allah telah menggenapi seluruh hukum Taurat supaya semua orang yang percaya bisa selamat. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang hukum Taurat, ya ada 3 inti dari hukum Taurat. Yang pertama, berbicara tentang hukum Taurat, kita berbicara tentang hukum yang tertulis, yang harus dikerjakan sehingga orang tersebut memiliki hidup. 100% hal ini harus dikerjakan. Apabila tidak, maka cacatnya seorang manusia yang tidak mentaati hukum. Inti yang kedua, tidak pernah ada seorang manusia pun di dunia ini
sanggup melakukan itu semua tanpa cacat celah. Semua manusia akhirnya cacat hukum di mata Tuhan. Yang ketiga, hasilnya dari hukum Taurat itu, setiap orang otomatis tidak memiliki hidup yang sejati di mata Tuhan karena mereka pasti memiliki cacat hukum itu. Saudara-saudari yang terkasih, oleh sebab itu dalam Roma 3 ayat 20 Paulus berkata, justru melalui hukum Tauratlah kita mengenal dosa. Karena inti dari hukum Taurat itu pelaksanaannya 100% ternyata gagal dilaksanakan oleh semua orang. Oleh sebab itu, dalam renungan kita hari ini, dalam Roma 10 ayat 4 dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum. Dalam bahasa aslinya, kegenapan berarti tujuan, perwujudan, dan penyempurnaan. Jadi melalui peristiwa Kristuslah hukum Taurat itu menjadi sempurna dan diwujud nyatakan kepada manusia untuk mengembalikan tujuan utama dari hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Kasih Tuhan, kasihi sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah keunikan dari cara Allah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus yang tidak akan kita temukan dalam iman-iman yang lain. Iman yang lain mengatakan bahwa untuk mencapai surga, manusia perlu membelinya dengan perbuatan baik dan benar. Kalau tidak baik dan tidak benar, ya berarti poinnya akan berkurang. Sedangkan iman kita berkata bahwa Allah di dalam Yesus Kristus sudah membayar ongkos masuk surga itu sejak awal, dibayar di muka sejak peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu. Kita ingat ketika Yesus mengakhiri perjuangannya, mengakhiri nafasnya, ia mengatakan tetelestai, sudah selesai, sudah dibayar dengan lunas. Itulah bayaran kita untuk bisa mendapatkan kerajaan surga. Tugas orang percaya tidak lagi mengkhawatirkan untuk tidak kebagian tiket masuk surga, melainkan mempertahankan keselamatan yang sudah diberikan Allah kepada kita secara gratis. Namun, hal ini merupakan godaan yang paling besar bagi orang percaya, karena ketika keselamatan itu bukan hasil perbuatan kita, ketika keselamatan itu merupakan anugerah yang diberikan secara cuma-cuma bagi kita, maka gratisan itu sering sekali dipandang sebagai hal yang murahan. Menjadi anugerah yang murahan karena beberapa orang yang telah diberikan anugerah keselamatan itu tidak menghargai sepenuhnya apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Karena gratisan beda apabila kita mendapatkan dengan perjuangan yang berat. Oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih, sering sekali keselamatan itu dengan mudah kita buang ke tong sampah untuk mengejar sesuatu yang ada di dunia ini. Kedudukan, harta, masa depan, dan lain-lain. Iman kita hari ini menjadi jaminan kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Iman yang besar akan membawa surga kepada jiwa kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini firman-Mu boleh menegaskan dan menerangkan kepada kami bagaimana kami sebagai orang percaya yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan akan diselamatkan. Ajari kami Tuhan sungguh-sungguh mengucap syukur dan memperlihatkan ucapan syukur kami akan keselamatan yang sudah kami terima. Biarlah Tuhan kami boleh memperlihatkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati persiapan-persiapan kami sehingga kami layak untuk menyampaikan firman-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus